Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi menuju Pilpres 2024 karena ada yang menarik kawan-kawan. Di bagian Pak Anies Baswedan yang saat ini sangat dekat sekali dengan para petani kawan-kawan. Iya, Pak Anies pakaikan jas untuk petani sebagai simbol ingin profesi tersebut dianggap penting dan lebih sejahtera itu. Setuju dengan gagasan Pak Anies, mahasiswa ini ingin petani Indonesia lebih sejahtera. Jadi saya pikir di bagian ini akan memperlihatkan bahwasanya ada kedekatan khusus antara Pak Anies Baswedan dengan para petani kawan-kawan. Ini yang saya pikir perlu kita bahas lebih dalam, ini yang saya pikir perlu kita kaji lebih jauh lagi kawan-kawan. Coba kita lihat lebih jauh. Baca pres Koalisi Perubahan Pak Anies Rashid Baswedan memakaikan jas pada perwakilan petani usai melakukan dialog kebangsaan di Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu kemarin kawan-kawan. Hal itu sebagai tanda agar status petani lebih penting dan membanggakan. Perwakilan kelompok petani pun memberikan beras, cangkul, dan topi petani kepada Pak Anies. Hal itu dimaksudkan sebagai simbol agar ia tak melupakan jasa para petani dan membuat kebijakan yang kelak bisa memihak kepada mereka begitu jadi presiden. Nah, Pak Anies menegaskan bahwa keinginannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup petani akan menjadi prioritas jika dirinya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Kita ingin para petani lebih sejahtera, keluarganya tercukupi kebutuhan pangannya, bisa menabung sehingga taraf hidupnya meningkat. Seperti itu kata Pak Anies di hadapan para petani di Sukabumi kawan-kawan. Dengan kondisi seperti itu, yang harga-harga kebutuhan pangan sedang naik, ia mengaku heran lantaran tak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani kawan-kawan. Sekarang harga pangan meningkat tinggi, keluarga bayar mahal untuk itu, tapi uangnya tak sampai ke petani, tegasnya. Nah, salah satu masalahnya menurut Pak Anies adalah persoalan pupuk yang belum juga terpecahkan. Padahal, ia mengatakan pupuk termasuk persoalan utama yang dihadapi para petani. Kita ingin ada perubahan tata kelola di sektor pangan dan pertanian kita. Harga pupuk harus terjangkau itu. Petani kita, harga pupuk petani juga dapat memastikan tentang ongkos produksi, kepastian pasokan, dan kepastian harga jual. Seperti itu kata mantan gubernur DKI Jakarta tersebut kawan-kawan. Untuk itu, Pak Anies menegaskan bahwa kebijakan negara di sektor pangan ini harus berkeadilan. Para petani katanya harus mendapatkan kesetaraan, kesempatan untuk lebih sejahtera itu. Kita ingin tegakkan keadilan di bidang pangan, ada kesetaraan kesempatan bagi petani. Jangan sampai ada besar tambah besar itu, sementara yang kecil dilupakan. Itu seperti itu yang ditandaskan oleh Pak Anies kawan-kawan. Kemudian ada yang lebih menarik di wilayah itu, karena ada seorang mahasiswa yang setuju dengan gagasan Pak Anies. Katanya ia menginginkan para petani Indonesia lebih hidup sejahtera. Jadi kita bisa lihat di sini ungkap Laras. Laras itu dia bilang, saya amat tertarik pada gagasan Pak Anies terkait bidang pertanian. Kami ingin memang petani itu harus sejahtera. Apalagi ini ke depan makin banyak kalangan muda yang nggak mau jadi petani itu. Laras mengaku dirinya pernah melakukan penelitian serupa dan melakukan kehidupan petani yang penuh dengan ketidakpastian, mulai dari masa tanam sampai panen yang hasilnya juga belum pasti apakah akan balik modal atau malah merugi dan berhutang. Belum ditambahkan banyaknya konflik agraria terkait tanah-tanah yang dikelola itu. Nah, ini yang kemudian saya pikir cerdas juga si mahasiswa satu ini. Hal senada juga diungkapkan oleh Tika yang juga mahasiswa pertanian bahwa petani sekarang kesulitan dalam memperoleh kepastian akan produk-produk mereka kawan-kawan, sehingga mereka jauh dari kata sejahtera.
Tika berharap nantinya Pak Anies bisa membuat kebijakan untuk memutus rantai tata niaga yang membuat petani kita sulit sejahtera, sehingga generasi selanjutnya juga tak ragu untuk menjadi petani. Seperti itu harapan dari Tika. Kemudian Tika melanjutkan harapannya nanti Pak Anies buat kebijakan agar petani bisa sejahtera, bisa menabung, dan nantinya akan banyak orang yang ingin menjadi petani. Tandas dari Tika. Ini menarik sekali kawan-kawan. Ya, harusnya di zamannya Pak Jokowi ini, zaman Pak Jokowi yang sejahtera itu adalah petani. Karena seperti yang kita ketahui, Pak Jokowi itu berasal dari PDIP. Kemudian PDIP ya lekat sekali dengan konsep-konsep ataupun wacana-wacana tentang marhainisme itu. Sedangkan kita ketahui sendiri bahwa marhain itu adalah petani kan. Jadi disinilah bentuk ketimpangan di zaman Pak Jokowi hari ini, bahwasanya ya menjadi pertanyaan besar di wilayah itu. Kenapa para petani dikucilkan di zaman ini? Harusnya zaman inilah para petani wong cilik katanya itu yang diutamakan. Tapi semakin kesini semakin nampak jelas bahwasanya inilah kemudian zamannya Pak Jokowi, banyak sekali konflik-konflik agraria kawan-kawan, kemudian banyak sekali hal-hal yang saya pikir timpang di wilayah itu, sehingga wajar saja bila hari ini banyak sekali masyarakat yang menginginkan perubahan, banyak sekali masyarakat yang menginginkan adanya sesuatu roda yang berputar itu. Banyak sekali masyarakat yang menginginkan adanya suatu perubahan yang semacam perubahan yang bisa dirasakan oleh banyak orang, khususnya para petani ini kawan-kawan. Ini menarik sekali. Saya juga kutip di kalimat Pak Anies ketika berada di Gajah Mada kemarin, di Universitas Gajah Mada kemarin. Pak Anies itu sempat bilang, ada ketimpangan di wilayah ini. Harga beras itu kan naik tinggi sekali. Tapi para petani beras itu tidak makmur. Andai kata harga beras tinggi, kemudian para petani juga makmur, itu mungkin bisa kita katakan, berarti semua uang yang berputar itu berada pada petani. Tapi ini beda, men. Ada sekat di wilayah itu. Maka dari itu Pak Anies bilang mafia-mafia pertanian harus kita singkirkan itu. Nah, ini yang saya pikir keren juga di wilayah Pak Anies itu. Dan terlihat sekali bahwasanya Pak Anies secara gamblang, secara terang-terangan mendukung para petani. Pak Anies secara gamblang, secara terang-terangan ingin berpihak pada petani ketika terpilih ke depannya. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.